Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Kenzi Raditya, kelas 8G, nomor absen 12. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi PPKN kelas 8 bab 6, memperkuat komitmen kebangsaan. Soekarno mengulas pemikiran bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah takdir. Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui syarat perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Akibat penjajahan, bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas lahir dan batin, mental dan material, mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan hingga sisa-sisa kemegahan dan kejayaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang dimiliki rakyat di bumi pertiwi, sirna dan hancur tanpa sisa. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang, dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa. Secara geologi, wilayah Nusantara merupakan pertemuan antara 3 lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu, Jawa, Dwipa di Pulau Jawa, dan Sumatera sekitar 200 sebelum Masehi. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya 2 kerajaan bercorak Hinduisme pada abad ke-5, yaitu Kerajaan Tarumanagara yang menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. Pendiri merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Salah satu pendiri negara memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik bagi diri, bangsa, dan negara. Setelah saya menjelaskan tentang memperkuat komitmen kebangsaan, saya akan mengambil contoh dari pahlawan Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol dikenal sebagai pemimpin kaum Padri di Bonjol. Perang Padri terjadi dari tahun 1803 sampai 1838 di Sumatera Barat. Awal mula perang ini karena perang antara kaum Padri atau kaum agama dan kaum adat. Awal mula peperangan terjadi karena pemimpin ulama di kerajaan Pagaruyung menjalankan syariat Islam. Penerapan agama Islam berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Namun, ajaran agama ini ditentang oleh kelompok penghulu atau kaum adat. Pertentangan ini membuat perang di Sumatera Barat, bahkan Belanda ikut campur urusan perang Padri. Perang terjadi pada periode 1821 hingga 1825 ketika kaum Padri melakukan perlawanan dari Minangkabau. Masa kedua, pada periode 1825 hingga 1830. Perang mulai mereda, tetapi Belanda melakukan siasat dan perjanjian dengan kaum Padri. Sementara itu, kaum adat semakin terdesak karena perjanjian kaum Padri dengan Belanda. Kaum adat akhirnya meminta bantuan pada Belanda untuk menyerang kaum Padri. Masa ketiga, Perang Padri, periode 1830 hingga 1838. Kemudian perlawanan kaum Padri bertambah. Tahun 1833, akhirnya kaum adat dan kaum Padri bersatu untuk melawan Belanda. Akibat perjanjian dengan Belanda, kaum adat menyadari kerugian dan dampak masyarakat Minangkabau. Belanda melakukan penyerangan dan mengepung benteng kaum Padri. Penyerangan Belanda ke benteng kaum Padri sekitar 6 bulan. Benteng yang dibuat kaum Padri merupakan bangunan yang dibuat dari tanah liat, sementara sekelilingnya dibangun parit-parit. Pemerintah kolonial Belanda sampai 3 kali mengganti komandan perang untuk mengalahkan Tuanku Imam Bonjol. Akhirnya, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch
melakukan perjanjian dengan kaum Padri, melakukan perjanjian Masang. Perjanjian Masang adalah perjanjian perdamaian antara Belanda dan kaum Padri tahun 1824. Namun, perjanjian tersebut dilanggar oleh Belanda sendiri. Belanda kemudian menguasai benteng yang dibuat kaum Padri pada 16 Agustus 1837. Akhirnya, Tuanku Imam Bonjol menyerah pada Belanda bulan Oktober 1837. Tuanku Imam Bonjol kemudian ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Kemudian Tuanku Imam Bonjol dipindahkan ke Ambon sampai ke Lota, Minahasa dekat Manado. Akhirnya, Tuan Imam Bonjol meninggal dunia pada 8 November 1864. Beliau dimakamkan di tempat pengasingannya. Motivasi yang ingin saya berikan adalah kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang dengan lebih keras. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.